Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita membaca Burda Imam Al-Busiri dan juga Aqidatul Awam, semoga apa yang telah dibaca semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi salah satu penyebab dikabulkan semua hajat, dimudahkan segala urusan, diangkat segala kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita kembali akan berbicara atau membahas tentang ghazawat Rasul sallallahu alaihi wasallam, peperangan Rasulullah. Yang pada kesempatan kali ini kita masuk di sesi terakhir di pembahasan tentang perang Ahzab. Di perang Ahzab ini, terakhir ini sebenarnya belum terakhir banget, nanti kita ada pembahasan lagi, tapi tinggal 5%, 10% lagi selesai. Artinya sudah masuk di penghujung pembahasan tentang perang Ahzab. Sudah kita ceritakan bagaimana Rasulullah SAW menggali parit untuk menghadang orang-orang kafir Quraisy Mekah dengan kaum Ghatfan masuk ke kota Madinah. Dibuatlah parit yang luar biasa dan akhirnya menjadi penghalang mereka tidak masuk ke kota Madinah. Tentunya saat itu sudah kita ceritakan di pertemuan yang lalu bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menggali parit dengan luar biasa, dengan menggunakan waktu yang sangat singkat, tapi dengan kerja yang luar biasa, sehingga terwujudlah parit yang besar sehingga tidak bisa dilangkahi oleh kafir Quraisy Mekah dan gerombolannya atau dengan kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali di perang Khandaq bagian ketiga yang terakhir. Datangnya pasukan musuh tentunya setelah Rasulullah SAW dan para sahabat selesai dari penggalian Khandaq. Jadi setelah selesai baru musuh datang. Berarti tidak terlambat apa yang dilakukan Nabi, pas. Jadi setelah selesai datanglah pasukan musuh, yaitu dengan jumlah 10.000 yang terdiri dari Bani Kinana, penduduk Tihama, kabilah Ghatfan, dan juga bersama beberapa penduduk dari Najd. Mereka berkumpul dari wilayah Naghmah hingga di sisi Gunung Uhud. Artinya 10.000 dengan jumlah yang besar, tapi sudah siap, dan Nabi dengan kaum muslimin sudah selesai penggaliannya. Kemarin sudah kita bahas berapa lama penggaliannya, dan nanti kita akan lihat gambaran replika dari para ulama bentuk khandaq atau bentuk parit yang dibuat oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka setelah selesai musuhnya sampai. Jadi musuh tidak melihat adanya orang yang bekerja menggali parit. Kenapa? Karena sudah selesai galiannya. Nah, akhirnya musuh pun terkejut ketika mereka siap bertempur. Mereka pun maju, 10.000 tadi maju bersama-sama untuk memerangi kota Madinah yang di situ ada para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad. Tetapi ketika mereka hendak menyerang, mereka terkejut. Kenapa? Karena di tengah mereka ada lubang yang sangat besar, galian yang sangat luas dalam yang disebut dengan khandaq ini. Sampai mereka berkata, inna hadhihi makidah maka natil arab ta'rifuha. Ini betul-betul makar, ini betul-betul tipu muslihat, betul-betul perbuatan yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Mereka kaget waktu melihat ada khandaq yang begitu luas, begitu berat, begitu panjang. Mereka sampai mengatakan, inna hadhihi makidah. Ini betul-betul untuk tipu muslihat. Ini perbuatan yang maka natil Arab ta'rifuha. Orang Arab sendiri tidak pernah kenal seperti ini. Mereka nggak nyangka ada khandaq tadi. Karena memang ini sekali lagi khandaq tadi hasil pemikiran siapa? Salman, yang berasal dari dari Persia. Gaya Persia, gaya perang Persia, gaya taktik Persia dibawa ke Arab. Makanya bangsa Arab kaget. Dan akhirnya mereka tidak bisa masuk. Akhirnya kharaja Rasulullah wal muslimun hatta ja'alu zuhuruhum
ila sal'in fi thalathati alaf minal muslimin. Tentunya Nabi Muhammad keluar dengan kaum muslimin menghadap mereka. Gunung Silak, yaitu sudah kita gambarkan kemarin peta dena lokasi peperangan Ahzab atau Khandaq. Itu nanti di belakangnya dikelilingi dengan gunung. Di depannya ada parit, musuh dari depan. Jadi gunung ada di belakang, di depan ada parit. Mereka berjumlah fi thalathati alaf minal muslimin. Mereka berjumlah 3.000. Fadaraba hunalika askar wal khandaq bainahu wa bainal qaum. Dikatakan di situ berkumpul dua pasukan, 10.000, di sini 3.000. Di belakangnya gunung, di sini ada khandaq. Nah, khandaq yang diperkirakan atau yang dibuat oleh para ulama replika yang dibuat di Madinah, ada dibuat gambar khandaq seperti ini. Ini orang-orang waktu menggali khandaq seperti mereka mau lari mau ke sini nggak bisa lewat. Kalau dia masuk ke situ nggak bisa bangkit lagi, nggak bisa bangun lagi. Mau kudanya masuk, kudanya kalau sudah lompat tidak bisa. Jadi di sini muslimin 10.000, nanti di dalam sini muslimin 3.000. Di tengah-tengahnya ada khandaq seperti yang sangat besar yang tidak mungkin dilompati oleh kuda. Kalau sudah masuk ke sini kuda nggak bisa naik lagi. Akhirnya di sini makanya dikatakan fadaraba hunalika askara wal khandaq bainahu wa bainal qaum. Khandaq menjadi antara kaum dengan musuhnya. Jadi khandaq ini musyrikin, ini khandaq ini muslimin. Itu gambaran yang disampaikan oleh para ulama. Bukan seperti parit kecil sahabat ada di dalam. Waktu mereka lewat dipanah, bukan begitu, tapi mereka tidak bisa melewati karena ini perkiraan yang dibuat oleh para kaum muslimin. Inilah khandaq yang saat ini tentunya khandaq itu sudah tidak ada karena ditutup, karena sampai saat ini, tapi lokasi ini masih bisa kita lihat. Insya Allah kita diberikan rezeki, diberikan sehat, diberikan kemudahan untuk bisa datang ke Mekah dan ke Madinah. Kita akan berjalan melihat lokasi khandaq tadi yang sekarang suka disebut wilayah sab'atu masajid atau 7 masjid. Sebenarnya bukan 7 masjid, tapi masjid itu yang sekarang disebut masjid sebenarnya itu adalah benteng-benteng kecil yang dijadikan pengawasan untuk kaum muslimin. Nah intinya sehingga di sini kaget, mereka bilang, wah ini ada lubang gede nggak bisa dilewati. Ini nggak pernah dikenal sama bangsa Arab, kami tidak bisa melewatinya. Akhirnya mereka bikin tenda di sana, Nabi juga bikin tenda di sini. Tapi Nabi ngawasi, tidak ada niat untuk menyerang Nabi Muhammad. Tapi mereka masih berniat untuk apa? Menyerang. Dikatakan oleh para ulama, ketika nggak bisa menyerang, mereka bikin tenda. Tapi kafir Quraisy Mekah ini nggak diem, mereka membuat surat, kalau bahasa kita edaran, kalau zaman sekarang media. Jadi untuk melemahkan musuh dibuatlah media. Nah, kita juga sudah merasakan bagaimana perang media itu dapat melemahkan apa? Mental musuh, dan itu sudah ada. Makanya ketika orang berperang dengan media, kita pun harus melawannya dengan media. Umat Islam yang punya keahlian, yang pintar dalam IT harus mengkanter, harus membuat juga melawan perang media. Dan perang media ini sudah ada dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka tidak bisa menyerang fisik, mereka nggak bisa menyerang dengan fisiknya, mereka buat edaran, buat surat, dikirim ke Nabi, dikenalkan kepada sahabat untuk melemahkan Nabi dan melemahkan sahabat. Yang tukang nulisnya Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan pintar soalnya, bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan menulis kepada Rasul dengan surat, saya tidak terjemahkan karena panjang. Ini suratnya, Bismikallahumma. Mereka percaya dengan Allahumma, tidak Allah. Mereka menyebutnya Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, bukannya Allah kita, tapi Bismikallahumma. Itu mereka percaya dengan kalimat itu. Fa ini
ahlibu billata wal uzza wa asaf wa nailah wa hubal. Kata Abu Sufyan, saya bersumpah dengan nama Lata. Lata ini nama patung. Wal uzza, dan juga patung Uzza. Wa asaf, dan juga asaf. Wa nailah, nailah juga nama patung. Wa hubal, dan hubal. Jadi maksudnya saya dengan nama Tuhan, saya bersumpah dengan nama Tuhan Lata. Lata ya, bukannya Lata apa? Itu lain lagi, itu apa itu? Latahan itu namanya. Ini Lata. Lata ini nama patung yang gede-gede. Ini patung yang gede-gede banyak di sekitar Ka'bah. Saya bersumpah dengan nama patung Lata, Uzza, Asaf, Nailah, dan Hubal. Laqad sirtu ilaika fi jam'in. Sungguh saya telah datang menemui kamu dengan jamaah. Fi jam'in, dengan jumlah yang sangat banyak. Wa ana uridu an la a'uda ilaika abada. Dan saya berkeinginan untuk tidak kembali kepada kamu selamanya. Hatta astaksilakum, sampai aku berbuat damai dengan kamu. Artinya, Muhammad, kamu tahu kami datang ke sini dengan jumlah yang banyak, demi Lata, demi Uzza, demi Hubal, demi Asaf, demi Nailah. Saya datang ke sini tidak lain dan tidak bukan untuk berbuat damai sama kamu. Dan kami tidak akan kembali lagi kalau kita sudah ketemu. Tapi urusannya saya nggak bisa masuk karena memang apa? Paling yang gede. Jadi tolong kasih saya masuk. Saya pengen apa? Bikin damai. Tapi para itu qad karihta liqa'ana. Tapi aku lihat qad karihta liqa'ana, engkau telah tidak suka untuk bertemu dengan aku. Arti kayaknya kok nggak nyambut niat baikku ini. Kau tidak mau ketemu aku. Wa tasomta di makidah, dan engkau berlindung dengan makidah, dengan perbuatan tipuan, maka natil Arab ta'rifuha, yang nggak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Ini model apa? Kondak ini. Jadi kami datang ke sini, kami tidak akan balik lagi, asal kasih ketemu untuk kita membuat apa perbaikan di antara kita. Tapi kayaknya wahai Muhammad, engkau ini gak mau ketemu dengan aku, gak mau ketemu dengan kami, dan kau melindungi diri dengan membuat apa? Makidah seperti lubang yang sangat gede, yang sangat besar, yang kami tidak pernah kenal ini lubang. Akhirnya dia bilang, wa innama ta'rifu dilla imaniha. Engkau sudah mengetahui bayangan panah-panahnya, wasyaba suyutiha, dan mudahnya, maksudnya kuatnya pedang-pedangnya. Maksudnya, Muhammad, engkau ini takut. Kalau bahasa kita, engkau tidak mau bertemu dengan kami sehingga membuat lubang begini, karena engkau takut dengan hebatnya anak-anak panah kami dan pedang-pedang kami. Wa ma fa'alta hadza illa firaran min suyufina wa liqa'ina. Engkau tidak melakukan itu semua illa firaran, kecuali karena ingin berlari, menghindar min suyufina wa liqa'ina, dari pedang-pedang kami dan perjumpaan dengan kami. Jadi dikasih don. Aku tahu engkau ini buat ini karena takut. Jadi dibikin apa? Dibikin cute hatinya. Nah ini media. Dia nggak ketemu, cuma ngirim apa? Perkataan tadi. Walaka minni yaum kayaumi Uhud. Engkau akan mendapatkan seperti yang kalau bahasa kita walaka minni, dan untukmu dariku kayaumi Uhud, seperti di hari Uhud. Kenapa maksud di hari Uhud? Kan Nabi kalah. Nabi kalah kemarin waktu kita ceritakan di perang Uhud. Kekalahan Nabi sekali lagi gara-gara orang turun dari gunung kecil pemanah tadi. Engkau akan mendapatkan dari kami seperti di perang Uhud. Maksudnya kau bakal kalah. Maksud di sini nyerah saja, nggak usah apa berdiri-diri, nyerah saja. Karena kalian nggak bakal menang melawan kami. Ini membuat tentunya para sahabat apa? Dong. Kalau orang sudah mau berantem, tapi nyalinya udah takut, ini tentunya akan jadi apa? Keok udah. Makanya kalau petinju mau berantem, perlu berhadapan dulu, lihat-lihatan dulu. Abu Bakar nggak ada senyum-senyum. Kalau senyum-senyum dipikir apa? Takut.
dibikin di tampang yang serem ditampakkan, dia takut duluan. Kalau udah takut, nyalinya udah, tinggal mengalahkannya lebih mudah. Nabi dapat surat kayak begini nggak mau kalah. Rasulullah menjawab, tentunya diikrarkan Rasulullah yang ngomong. Atas surat Abu Sufyan dibalas lagi. Ini menunjukkan perang media harus dibalas dengan perang media. Nah, sekarang kita lihat banyak orang-orang non-Islam yang suka mengejek, menghina, merendahkan kita lewat media. Kita pun harus balas. Nah, ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia Bismika Allahumma, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Sakhr ibn Harb. Kepada Sakhr, Sakhr ini panggilan Abu Sufyan. Ini dari Nabi Muhammad kepada Abu Sufyan. Faqad atani kitabah, telah sampai kepadaku surat. Wa qadiman gharraka billahil ghurur. Dan dulu Allah sudah memberikan tipu daya kepada kamu. Maksudnya engkau menang di perang Uhud, jangan berbangga. Itu baru dikasih sedikit, Allah tipu biar engkau jadi bangga seperti ini. Oh, jadi Nabi Muhammad nggak bilang iya di Uhud kami menang, enggak. Engkau bilang di Uhud menang, tapi Allah sudah kasih tipuan di situ. Jangan kira bakal menang lagi, itu cuma apa? Tipuan dari Allah. Amma ma dzakarta annaka sirta ilaina. Adapun yang telah kau sebutkan bahwa engkau datang kepada kami, wa anta la turidu an ta'uda hatta tasfaqsilana, dan engkau tidak akan kembali sampai engkau berbuat kepada kami. Dikatakan fadzalika amrun yaqulullahu bainaka wa baina. Tapi Allah, urusan itu telah dihalangi oleh Allah antara kamu dengannya. Artinya engkau pengen datang ketemu kami untuk memperbaiki, ternyata Allah sudah halangi. Dihalangi dengan apa? Dengan kondak tadi. Niat kamu nggak bisa, Allah sudah buat itu. Nah, ini bentuknya petunjuk. Rasul seakan-akan ini kondak ini merupakan petunjuk dari Allah lewat Salman. Nah, ini petunjuk. Jadi kadang-kadang petunjuk Allah itu nggak mesti kita dapat lewat mimpi. Kadang-kadang ada orang nasihatin masuk ke kita lakukan, berhasil, hasil petunjuk dari Allah. Cuma lewat siapa? Nah, makanya kalau kita istiqoroh, nggak mesti lewat mimpi dapat petunjuknya, nggak mesti dapat apa suara dalam hati. Boleh jadi orang ngasih tahu itu juga merupakan apa? Petunjuk. Waya ja'alul akibah. Ini menyebabkan kemenangan untuk kami. Jadi kau pengen ini tidak bisa, Allah berikan kemenangan untuk kami dengan cara seperti ini. Walayatiyanna alaika yaum, pasti akan datang kepada kamu satu hari. Aksiru bihi Allata wal Uzza wa Asafan wa Naila wa Hubal. Lihat Rasulullah memberikan apa? Jawaban. Nanti akan datang suatu hari, aku akan menghancurkan Tuhan-Tuhanmu yang namanya apa? Lata, Uzza, Hubal, Naila, itu semuanya akan kami hancurkan. Lihat, walayatiyanna alaika, pasti akan datang kepada yaum, satu hari. Aksir, aku akan hancurkan apa fihi Allata wal Uzza wa Asafan wa Naila wa Hubal hatta udzakiru kadzalik, sampai nanti akan memperingatkan engkau tentang hal itu. Ya Safiyah ibn Ghalib, ya Safi ibn ya Safi Bani Ghalib, wahai orang yang rendah dari Bani Ghalib. Itu Nabi Muhammad gak ciut, tapi ditambah apa? Semangat Rasulullah, dihina, direndahkan, diejek, diturunkan nyalinya. Tapi Rasulullah bukan malah takut, tapi malah apa? Tambah. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad. Ternyata taktik Nabi itu berhasil. Para sahabat dengan jawaban Nabi itu, melihat jawaban Nabi, tambah semangat dia. Ternyata perang media itu kalau kita nggak bisa jawab, kita diem nih, kadang-kadang akan melemahkan umat Islam. Makanya media-media ini, media sosial, TV, makanya menjadi media orang-orang itu untuk melemahkan umat Islam lewat TV. Nah, kalau kita cuma TV doang kan nggak ada jawabannya, itu melemahkan. Makanya umat Islam yang sering nonton TV terus, nggak pernah lihat media lain, nggak pernah lihat media Islam, lewat media itu melemahkan.
Tapi kalau kita baca media lain yang jawaban-jawaban itu akan naik lagi. Makanya kalau yang nggak punya media kecuali TV saja, walau nggak megang handphone, nggak megang media sosial lain kecuali TV doang, pasti iman lemah. Iman lemah maksudnya apa? Kalau dia nonton terus. Tapi kalau nonton TV lain lagi. Karena di situ adalah peperangan media. Ini orang-orang musuh Islam yang pertama dipegang adalah media, karena mereka fisik tidak. Jadi ketika fisik tidak, untuk melawan muslimin adalah media. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Abu Sufyan di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para ulama kita menganjurkan kepada kita yang pintar IT juga jangan diam, bantah, lawan peperangan media ini. Karena dengan melawannya, kalau dilawan, mereka dengan kita lawan dengan bagus, dengan jawaban yang bagus, mereka akan turun. Mereka akan down. Seperti mereka niat mengedorkan itu, ternyata mereka lebih down lagi kalau dijawab. Tapi kalau tidak dijawab, mereka semakin apa? Semakin tinggi. Nah inilah ternyata perang media sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Dan ketika kita menjawab, berarti kita juga jihad. Umat Islam yang jawab media-media yang menghinakan Islam dijawab, itu termasuk jihad lewat media ini. Nabi mengawasi Khandaq, tentunya mereka sudah lewat tulisan nggak berhasil, lewat fisik nggak berhasil. Akhirnya mereka nunggu saja bikin tenda, nyerang tidak bisa, bertahan berapa lama tidak diketahui. Nah sementara Nabi Muhammad mengawasi Khandaq tadi, karena khawatir mereka nyelonong. Kalau mereka ada yang lolos masuk, ini berbahaya, walaupun besar. Tapi kalau mereka masuk, misalkan dibuat tali. Nah ternyata nanti di sini ada beberapa orang-orang kafir Quraisy Mekah di malam hari mengendap-endap membuat apa? Tali, atau dikasih apa? Jembatan untuk bisa nyebrang. Nah untungnya Rasulullah SAW terus mengawasi Khandaq tadi. Jadi kalau kita lihat ini kejadian Khandaq atau wilayah Khandaq, ada gunung-gunung silang ini, gunung-gunung kecil ini. Nabi membuat benteng di gunung tadi. Jadi Nabi ngawasi itu parit-parit tadi, diawasi sama Nabi dari atas. Dikatakan di sini, berkata Aisyah, karena Rasulullah SAW yahtalifu ila kulmati fil Khandaq. Nabi Muhammad SAW yahtalif, mundar mandir, ila kulma fil Khandaq. Kulma itu kerutan, lubang-lubang di Khandaq. Nabi Mutro turun mundar mandir melihatin apa? Khandaq tadi. Ada nggak orang yang masuk? Jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam. Ada orang yang ingin nyebrang, diawasi sama Nabi. Taqulu Aisyah berkata, wa kana yadhhab ila tilka tulma. Aisyah bilang Rasulullah itu suka berangkat mundar mandir ke tulma. Tulma itu adalah kerutan lubang, artinya lubang-lubang Khandaq. Fa idza akhadhul bar, kalau kan malam, Rasulullah malam, orang pada sahabat pada tidur, pada istirahat, Nabi nggak tidur, Nabi ngawasi. Nabi luar biasa. Nabi itu paling panglima, tapi paling berat kerjaan. Bukannya panglima tidur dijagain sama apa? Pasukan. Dia yang jagain pasukan. Nah Rasulullah SAW, kata Aisyah, fa idza akhadhul bar jaa fi habni. Rasulullah SAW kalau boleh datang musim apa, kalau lagi angin kedinginan, malam kedinginan, Nabi Rasulullah datang bihabni. Bihabni ini kepelukan Aisyah. Jadi dia dipeluk sama Aisyah. Jadi kalau Rasulullah kedinginan keluar, dia keluar kedinginan. Dinginnya Madinah nggak seperti dinginnya saya tuh di Bayu. Dinginnya masih ini dingin begini enak. Dinginnya Madinah luar biasa. Kalau yang nggak kuat sakit. Itu Nabi sampai kedinginan ngawasin lubang tadi, ngawasin Khandaq. Kalau dia kedinginan, kata Aisyah, Rasulullah masuk lalu dipeluk sama Aisyah, menghangatkan badan dengan pelukan Aisyah. Faidah dafi'ah, kalau sudah dafit, kalau sudah hangat badannya Rasul, kharaja ila tilka tulma, keluar lagi, ngawas lagi. Kalau dia kedinginan masuk, dipeluk lagi, panas lagi, keluar lagi. Oh Rasul SAW, ini luar biasa. Bukan dengan api, tidak ada api Rasulullah SAW. Itu dengan badan Aisyah untuk menghangatkan badan dan keluar lagi. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai kata Aisyah,
Bainama Rasulullah fi hidni sara yaqul, ketika Rasul berada di dalam dekapanku, beliau berkata, laita rajulan sholihan yahrus hadithul ma'al laila, seandainya ada seseorang yang soleh yang menjaga ini hendak malam hari ini. Seandainya saja ada orang yang soleh yang bisa menjaga malam ini, karena Rasul sudah mulai kedinginan berat. Jadi pasami asal silah, tiba-tiba Nabi mendengar ada suara pedang berbunyi, penting suara pedang bunyi. Maka Rasulullah SAW, Nabi bilang, man ada, siapa itu di luar yang suara pedang? Siapa? Qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas lagi datang. Qala Sa'ad, ya Rasulullah, apa itu harus suka? Ya Rasul, saat ini sekarang saya adalah Sa'ad. Saya datang untuk menjagamu ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah kecapean, kedinginan. Sa'ad datang. Memang kali ini Nabi bilang, seandainya saja ada orang yang soleh yang datang menjaga malam ini kondangnya. Ternyata Sa'ad datang. Makanya di sini kata para ulama, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah dapat gelar soleh, rajulun soleh. Kenapa? Karena Nabi bilang, laita rajulan solehan. Ternyata datang Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti Sa'ad ini adalah rajul soleh, dikatakan langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, alika hadhihi zulmah fahrisha. Saat engkau sekarang bertugas jagain itu khandak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk. Akhirnya saat jagain khandak, yang tadinya Nabi jagain khandak, Rasulullah masuk ke kubahnya. Masuk ke kubah, kubah ini artinya tempat benteng, ngawasin. Nabi sholat malam. Dan ternyata memang kata para ulama, Nabi itu kalau lagi menghadapi perkara yang mengkhawatirkan, ini mengkhawatirkan, kalau sampai ada yang lolos bahaya. Makanya Nabi kalau lagi ada masalah yang mengkhawatirkan, dia sholat. Nabi pun sholat malam itu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas jaga, di bawah ada Abbas. Ini ada Abbas bin Bushr di bawah. Tapi di atas tempat menjaga Nabi diganti sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi akhirnya sholat. Tadinya sholat gak sempat, mundar mandir ngeliatin khandak tadi. Akhirnya Nabi sholat. Setelah sholat selesai beberapa rakaat, Rasulullah keluar. Pas Rasulullah keluar, dilihat kayaknya ada bayangan mau berusaha melewati khandak tadi. Langsung Rasulullah bilang, hadi khairul musyrikin tadifu bil khandak. Itu kayaknya kudanya musyrik, tadiful khandak, yang ada bayang-bayang sepertinya melewati khandak. Akhirnya Rasulullah berteriak. Dia bilang, "Kum mana ada?" Nabi teriak, "Ya Abbad bin Bushr," katanya. "Hei Abbad bin Bushr." Abbad bin Bushr di bawah. Dia bilang, "Qala labbaik." Dia bilang labbaik. Jawaban Abbad bin Bushr. Karena Abbad bin Bushr di bawah nggak melihat, sekali dari atas bisa kelihatan. Sekelebet ada ada bayangan kayaknya lagi pengen berusaha nyebrang. Akhirnya Rasulullah bilang, "Ya Abbad bin Bushr," katanya. "Wahai Abbad bin Bushr." Abbad bilang, "Labbaik. Hal maka ahad, apakah kau jaga sendirian atau sama orang lain?" Qala na'am ana fi nafar. Saya beberapa orang, ada beberapa orang yang Rasul. Saya nggak sendirian, teriak. Saya nggak sendirian, ada beberapa orang. Katanya Rasulullah SAW, "Nafar haula kubatika ya Rasulullah." Ya Rasul, saya dengan beberapa orang di sekitar kubah. Artinya di bawah kubahnya Nabi. Kubah itu adalah bentengnya. Wa kana alzamun nas li kubati Rasulillah. Ternyata Abbad bin Bushr ini orang yang setia ngejagain bentengnya Nabi dari bawah, gak kemana-mana, selalu jaga bentengnya Nabi. Akhirnya Bapak tahu yutifu bil khandak. Dia bilang, "Wa a'lamahu bi anna khairul musyrikin tatifu bihim." Akhirnya Rasulullah bilang, "Hei Abbad bin Bushr, cari, lihat di lubang itu, di khandak itu, aku lihat ada bayangan dari budaknya kaum kafir Quraisy Mekah yang berusaha melewati khandak." Akhirnya Abbad bin Bushr pun dengan beberapa orang berangkat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib pun ikut dalam rombongan tadi. Dan ternyata betul, sudah ada tali yang dilemparkan ke seberang. Ternyata ini persiapan mereka ingin masuk. Akhirnya diputuskan talinya tadi oleh
sahabat, oleh Abbas dan Ali bin Abi Thalib mutusin talinya. Akhirnya mereka nggak bisa lewat lagi. Yang lihat pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Khandaq yang luar biasa, sangat-sangat tegang, dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang yang menjaga dengan dikatakan ainani la tamassuhumun nar, dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api nerakanya Allah. Ainun bakat min khasyatillah, air mata yang keluar dari mata seseorang karena takut kepada Allah. Jadi orang yang suka nangis karena takut kepada Allah, dia tidak akan pernah kena api nerakanya Allah. Yang kedua, wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang begadang yang terjaga untuk menjaga di jalan Allah. Itu mata yang tidak akan terkena api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat itu tentunya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abbad bin Bushr dan beberapa sahabat itu mereka tidak tidur karena mereka menjaga Khandaq, dan ini merupakan jaminan dari Rasul mereka tidak akan pernah tersentuh dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Yahudi berkhianat. Waktu orang kafir Quraisy Mekah yang 10.000 nggak bisa masuk, orang-orang Yahudi dari dalam nunggu nggak lama, Muslimin nggak bisa diserang karena orang kafir Quraisy nggak bisa masuk. Akhirnya orang-orang Yahudi ini pengen menyakiti anak-anak dan ibu-ibu, karena kan pasukan Nabi, kaum bapak-bapak semuanya ada di dekat Khandaq, jagain di dalam kota kosong, nggak ada bapak-bapak. Yang pegang kota Madinah, yang ngurus kota Madinah Abdullah bin Ummi Maktum. Akhirnya orang Yahudi pengen melihat, cari mata-mata, pengen melihat keadaan kaum wanita dan anak-anak. Kebetulan Rasul SAW mengumpulkan anak-anak di satu benteng. Di sini ditaruh anak-anak, ibu-ibu semuanya, supaya tidak diserang oleh musuh. Ditaruh di satu benteng, ada tempat tinggi. Akhirnya orang Yahudi pengen tahu, ini kalau memang ibu-ibu, anak-anak nggak ada yang jaga, kita akan ambil dari belakang. Nah tentunya artinya disandra, bisa diambil supaya melemahkan pasukan bapak-bapak. Akhirnya Yahudi beberapa orang di bawah, satu orang naik. Coba lihat di atas ada penjaganya nggak, ada bapak-bapaknya nggak. Kalau nggak ada kita serang. Yahudi naik. Pas lagi ngintip pengen melihat keadaan ibu-ibu dan anak-anak, ternyata baru dia ngintip kelihatan oleh si bibinya Nabi yang bernama Sofia. Sofia melihat ada Yahudi ngintip, langsung diambil pukulan tongkat, lalu dipukul kepalanya sampai dia jatuh dan mati. Jadi ini orang yang pertama kali perempuan yang membunuh Yahudi pertama di Sofia. Karena dia waktu mata-mata, waktu mau ngintip kelihatan kepalanya, langsung diambil, dipukul kepala. Sofia ini bibinya Rasul, pemberani sekali. Orang biasanya perempuan udah pada lari kelihatan Yahudi datang, tapi dia datang, dia pukul, dan akhirnya dia jatuh dari atas tadi, dan ketika sampai di bawah mati. Akhirnya Yahudi lihat, waduh, ini satu jatuh berarti ada menjaganya, pada bubar semuanya. Kalau enggak, mereka akan nyerang untuk ibu-ibu dan anak-anak. Tapi enggak jadi gara-gara Sofia. Ini Yahudi. Rasul dengar beritanya, wah, ini Yahudi sudah mulai berkhianat. Mereka bukan menjaga kota Madinah, tapi malah ingin berkhianat dengan kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus beberapa orang Islam untuk menjaga orang-orang yang ada di benteng tadi, dari anak-anak dan ibu-ibu, dijaga oleh kaum muslimin. Sementara munafik ini yang berbahaya, menggembosi kaum muslimin. Musyrik nggak bisa masuk, kafir. Yahudi berkhianat sudah ketahuan, jelas. Ini yang paling bahaya yang di dalam pasukan. Ini ada orang-orang munafik. Ini yang kata para ulama, ini yang paling berat. Di dalam sejarah yang paling berat, yang bikin lemah umat Islam, munafik. Kalau musyrik udah kelihatan, nggak bisa masuk, aman. Yahudi udah ditandain sama Nabi. Musyrik, munafik nggak ketahuan, karena munafik kan tampaknya sama.
sama para sahabat. Munafik itu kan di dalam hati, nggak kelihatan luarnya kayak orang Islam. Ini munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi dhunun." Ini surat Al-Ahzab menggambarkan begitu susahnya, begitu tegangnya keadaan perang Khandaq, begitu kalutnya. Bahkan lihat, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawah, ini dari depan, atas, ini orang-orang musyrikin, dari bawah orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi sudah siap di belakang, di depan sudah siap orang-orang musyrikin 10.000. Kemudian dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu, yaitu maksudnya dalam keadaan bingung, mau bertahan sampai berapa lama tidak tahu, mundur tidak mungkin, nyerang tidak mungkin karena jumlahnya banyak, mau bertahan berapa lama, keadaan sangat kalut. Jumlah 3.000, di depan 10.000, di belakang Yahudi, kepepet di tengah-tengah. Ditambah lagi orang munafik di dalam. Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat itu umat Islam betul-betul diuji, diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Kata para sahabat, tidak ada ujian di dalam peperangan yang lebih seram daripada perang Khandaq. Walaupun tidak terjadi peperangan, tapi paling mengerikan perang Khandaq. Karena pasukan 10.000 musuhnya, di belakang Yahudi, belum lagi munafik di dalam. Betul-betul mengerikan. Kata para sahabat, tidak ada yang menegakkan peperangan melebihi peperangan apa? Khandaq. Walaupun kalau kita baca sejarah, kayaknya Khandaq paling gampang, karena nggak terjadi perang, menang begitu saja. Padahal luar biasa, sampai diceritakan di dalam Al-Quran. Wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Dan ketika orang-orang munafik dan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Yang di dalam nih, orang musyrikin gak bisa nyerang karena ada Khandaq. Orang Yahudi sudah mau melakukan penyerangan tapi diketahui, tapi ini berbahaya. Munafik dari dalam. Mereka bilang, apa katanya? Orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada sakit, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ini janjinya Allah sama Rasul kayaknya gak benar. Katanya kita perang bakal menang, ini kayaknya gak bakal menang. Jadi orang munafik boleh ngomong, ini kalau kita bertahan di sini terus membela Nabi gak bakal menang. Karena kita lihat itu musyrikin jumlah 10.000, di belakang Yahudi. Sudah, ini munafik gembosin dari dalam. Sudahlah, kita nyerah saja. Kita gak usah ikut. Kita gak usah ikut-ikut dengan pasukan Nabi. Gak bakal menang. Janji Allah dan Rasul ini tipu daya. Jumlah pasukan banyak, perlengkapan dia sangat lengkap, di belakang belum lagi Yahudi. Sudahlah, kaum muslimin, kita gak usah ikut perang sama Nabi. Dari dalam, ini yang paling bahaya. Bahkan lihat Allah ceritakan, mereka mengatakan janji Allah dan Rasul itu bohong, gak mungkin terwujud. Lalu dia bilang, wa iqala qa'ifatun minhum ya ahla Yathrib, hei penduduk Madinah, la maqama lakum, gak ada tempat untuk kalian, bakal dibantai kita semuanya, kalah kita, sudah kalah. Terus farji'u, mendingan kalian pulang aja, semua pulang, jangan ikut pasukan Nabi. Wah, ini pasukan apa? Pasukan munafik gegosin dari dalam. Terus wa yasta'dinu fariqum minhumun nabiyya, akhirnya sebagian yang kena makan hasutan munafik minta izin, ya Rasul saya pengen pulang kan. Yang munafik pulang duluan. Setelah ngegosin, nyebarin, mereka pulang, minta izin sama Nabi. Yang ulur, mereka bilang, inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, nggak ada yang jaga ya Rasul. Jadi saya harus jagain rumah, takut ada yang menyerang ke rumah saya. Jadi saya jagain rumah saya. Minta izin pada pulang. Ya Allah, itu luar biasa. Musyrikin di depan 10.000 sudah nganak nungguin. Yang di sini Yahudi, yang ini dari dalam malah gembosi,
mereka bilang nggak bakal menang, yuk kita pulang aja. Akhirnya mereka minta pulang sama Nabi dengan alasan rumah kami gak ada yang jaga ya Rasul. Padahal kata Allah, wa ma hiya bi aurah id yuriduna illa firara. Sesungguhnya bukan masalah rumah mereka tidak ada yang jaga, tapi memang mereka ingin melarikan diri. Mereka tidak mau ikut bergabung dengan Nabi Muhammad. Itu adalah orang munafik yang melemahkan kaum muslimin. Akhirnya sebagian munafik pulang. Sebagian yang tadinya 3.000 berkurang lagi karena pulang sebagian. Tapi sebagian sahabat yang ikut sama Nabi gak gentar, mereka tidak mau pulang, dan akhirnya bertahan di perang Khandaq atau di perang Uhud tadi. Dan insya Allah kita akan teruskan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mulai datang pertolongan kepada Allah. Nanti akan datang pertolongan Allah. Rasulullah SAW saat itu sudah sebagian sahabat pulang. Musyrikin di sana sudah mulai nggak sabaran pengen nyerah, tapi nggak bisa nyerah. Yahudi di dalam nunggu orang musyrik masuk. Orang musyrik masuk, dia akan nyerah dari belakang. Saat itulah Nabi capek, Nabi tidur, berbaring tidur sebentar. Tentunya tidurnya Nabi nggak tidur seperti kita, tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah. Saat dia tidur, dia tidur kemudian dibangun. Langsung Rasulullah tersenyum. Dia bilang, absyiru binasrin minallah. Katanya, kabar gembira untuk kalian, sebentar lagi datang pertolongan Allah. Sebentar lagi datang pertolongan Allah. Para sahabat langsung bertakbir. Yahudi gak percaya, dia pulang. Ini sahabat yang ada yang tersisa takbir pertolongan Allah, kata Nabi, sebentar lagi datang. Subhanallah. Inilah akhirnya pertolongan tadi datang pertama kali dari seorang dari Bani Ghatfan yang bernama yaitu Naim ibn Mas'ud. Naim bin Mas'ud tiba-tiba nongol datang di golongan sahabat yang lagi bertakbir karena sedikit lagi pertolongan Allah datang. Sahabat bingung, nggak kenal. Siapa kamu? Kata Naim bin Mas'ud, saya dari Ghatfan. Saya dari Ghatfan. Nabi kenal. Katanya Naim ibn Mas'ud, saya ini sudah masuk Islam sejak dulu, tapi saya sembunyikan keislaman saya. Gak ada yang tahu saya sudah masuk Islam kecuali Rasul yang tahu saya ini Islam. Dan Rasul tahu ini orang cerdas, zaki, annahu rajulun zaki, dia ini orang yang cerdas. Rasulullah tahu. Terus dia bilang, ya Rasulullah murni. Kata Naim bin Mas'ud, ya Rasul, tolong dong perintahin saya apa yang harus saya perbuat. Kata Naim bin Mas'ud. Apa kata Rasul? Perbuatlah sesukamu. Engkau sendirian, musuhmu banyak. Gimana caranya ngalahinnya? Rasul ngasih apa? Dikatakan musuhmu banyak, engkau sendiri. Gimana cara ngalahin? Bisa gak? Rasul nantang si siapa? Si Naim bin Mas'ud. Katanya al-ghazwa atau peperangan ini khidah. Perang ini tipu daya. Engkau bisa tak tipu supaya mereka perang di antara mereka? Bagaimana caranya? Naim bin Mas'ud ditantang oleh Nabi begitu karena dia sendiri yang bilang, kasih tugas saya, perbuatlah sesukamu, engkau sendirian mereka banyak, gimana supaya ngalahin mereka? Naim bin Mas'ud diam. Baik ya Rasul, saya begitu. Berangkat Naim bin Mas'ud, datang ke orang Yahudi. Datang, wahai Yahudi, tahu nggak kalian siapa saya? Oh, saya kenal. Engkau adalah Naim bin Mas'ud dari Bani Ghatfan. Kami kenal engkau orangnya dipercaya, tokoh di kaum Bani Ghatfan. Begini kata Naim bin Mas'ud, aku memberitahukan kepadamu, itu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang Kinana, Ghatfan, semuanya itu kaumku, itu gak bakal ngajak kamu. Dia ini cuma mau perang untuk sendiri, gak ada urusan sama kamu. Katanya kan kamu katanya kerja sama musyrik, sama orang Mekah. Enggak, orang Mekah gak mau kerja sama kamu. Kalau mereka perang menang, mereka ambil sendiri, engkau akan ditinggalkan. Makanya jangan sampai engkau ditinggalkan sama mereka. Mereka tidak akan mau berperang dengan kamu. Akhirnya si Yahudi bingung. Terus bagaimana, apa yang harus kami lakukan kalau begitu?
kamu jangan mau diajak perang sama mereka. Kalian diajak perang, kalau dia menang kalian ditinggalin. Ghanimah semuanya gak bakal dapat. Kalian akan ditinggal. Jangan-jangan kalian juga akan kena imbas dari peperangan mereka. Terus bagaimana? Kalau kau diajak perang sama mereka, jangan mau. Si Naim bin Mas'ud minta jaminan dari orang itu, dari orang-orang Mekah, minta jaminan. Kalau enggak, aku akan ditinggalkan. Oh, baik-baik. Naim bin Mas'ud kayak orang beneran aja, dia bilang, itu sih terserah kamu, itu hanya saran saya. Dia pergi. Nggak sampai di situ, Naim bin Mas'ud pergi ke kafir Quraisy Mekah. Orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya dikumpuli. Tahu nggak kalian? Aku sudah datang ke orang Yahudi, dan aku tahu ternyata Yahudi nggak bakal mau perang bersama kalian. Wah, dia apa dia? Diadu. Dan Yahudi ini ternyata menjebak kalian di sini. Makanya dibuat parit seperti ini. Kalian tidak tahu. Yahudi tahu, Yahudi diam di dalam. Nah, kalian di sini untuk diserahkan untuk diperangi sama Nabi Muhammad dengan pasukan, kalian nggak bisa menyerah. Itu mereka hanya alasan ngajak kalian datang ke sini. Padahal kalian bikin dijebak sama mereka. Wah, orang Yahudi, orang musyrikin, orang kafir Quraisy Mekah ini marah. Wah, kalau begitu bahaya ini Yahudi. Tapi mereka nggak begitu percaya sama Naim bin Mas'ud. Coba putus dulu putusan, dia bisa ketemu. Dan itu mereka bisa lolos satu. Bukan karena tidak tahu, Nabi biarin lolos. Karena dia ini kerjaan Naim bin Mas'ud. Dilolosin satu. Masuk ketemu Yahudi. Kebetulan datangnya malam Sabtu. Orangnya datang malam Sabtu. Naim bin Mas'ud, apa ya kata si musyrikin, Yahudi, ayo besok kita serang. Besok kita serang bersama-sama ini Muhammad dan orang-orang Madinah. Wah, nggak bisa, kata Yahudi. Ini kan malam Sabtu, besok Sabtu. Sabtu tuh haram bagi Yahudi perang. Wah, alasannya nggak mau deh. Kata si utusan, wah ini satu alasannya nggak mau perang. Bener. Kata Naim bin Mas'ud, bener berarti kita nggak mau perang. Mau ini ngambil apa? Mau ini kita yang suruh perang, tapi dia nggak mau perang. Wah, ini besok Sabtu. Haram. Seperti kau ketahui, kami Yahudi nggak mau perang di hari Sabtu. Kalau begitu besok setelah hari Sabtu kita perang, kita serah. Aku nggak mau. Sebelum kalian kasih jaminan. Wah, karena Yahudi terpengaruh dengan perkataan Naim bin Mas'ud. Langsung si musyrikin bilang, wah ini benar, kata Naim. Ini berarti benar. Kata Naim, dia kagak bakal mau perang kecuali minta jaminan. Dan ini benar minta jaminan. Baik, kalau begitu balik putusan, kasih tahu sama kafir Quraisy Mekah. Benar, Yahudi gak mau perang sama kita kecuali minta jaminan. Benar berarti. Nah, ini sudah mulai apa? Musuh. Ini kerjaan siapa? Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini ternyata di dalam pertempuran itu kata Rasul diperbolehkan. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu kita suka berdoa kepada Allah, yaitu Allahumma syaddid syamlahum wa mazid jam'ahum. Ya Allah, hancurkan, porak-porandakan persatuan mereka, perkumpulan mereka. Jadikan apa dikatakan di situ, wa ahlikidz zalimina bidzalimin. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim sendiri. Jadi ya kan, nah, ini luar biasa. Doa-doa seperti ini, dan ini diperbolehkan. Bahkan kerjaan seperti itu untuk mengadu musuh dengan musuh, itu merupakan hal yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dan pelaku pertama adalah Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia punya jasa besar di perang Ahzab untuk menimbulkan permusuhan di antara mereka. Dan insya Allah pada pertemuan nanti, pada pertemuan akan datang, kita akan bahas bagaimana mulai adab turun kepada kaum kafir Quraisy Mekah. Dan setelah itu kita akan kembali mempelajari tentang ghazawat yang lainnya dari ghazawat yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pelajaran singkat tentang perang Ahzab ini menambah semangat kita untuk berjuang di dalam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga para ulama, orang-orang muslim yang berjuang di jalan Allah mengibarkan bendera junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemantapan, diberikan kekuatan. Dan semoga musuh-musuh Islam yang ingin menghinakan Islam, yang ingin merendahkan kaum muslimin, semoga mereka diporak-porandakan persatuannya
dipecah belahkan kekuatannya dan dilemahkan kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, kita